Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Umi Akmal. Untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kekuatan dari sebuah ayat kursi. Ini pengalaman pribadi saya kayak gitu, dimana pada tahun 2017 kayak gitu pertama kali saya ke Jakarta kayak gitu, dimana pas saat saya ke Jakarta itu saya ikut teman kayak gitu, dan ternyata pokoknya intinya nggak sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu, dengan tujuan awal kayak gitu. Dari situ saya bertemu seseorang atau seorang bapak-bapak lah kayak gitu. Di waktu itu saya pertama kali masuk kerja, dan bapak itu ngeliatin saya terus kayak gitu kan. Terus dia berusaha berkenalan, ya saya masih respon baik-baik saja kayak gitu kan. Tapi nyatanya setelah saya beberapa waktu lalu lah kayak gitu, istilahnya sudah berkenalan udah semuanya, tiba-tiba tuh perusahaan ternyata perusahaan istilahnya kayak cuman rekrutmen tanpa ada lapangan pekerjaannya kayak gitu. Dari situ saya sama bapak itu diajak keluar aja kayak gitu kan. Jadi karena saya sebatang kara kayak gitu, nggak punya siapa-siapa, dan teman saya itu juga udah mau ke tempat lain dan aku diajaknya, dan aku nggak mungkin, karena menurut saya di Jakarta itu udah jauh banget kayak gitu ternyata, dan panjang tanpa kali lebar lah. Jadi saya tuh udah pasrah dengan keadaan, dan saya berusaha mengikuti bapak ini, dan tapi tuh saya ketakutan banget dengan bapak ini karena ngeliat sikapnya tuh kayak gimana gitu. Tapi aku nggak punya pilihan gitu kan, saya ikut. Saking saya ketakutan itu, saya naik di motor bapak ini langsung membaca ayat kursi. Dari ayat kursi saya baca itu dari mulai saya naik sampai nyampe rumahnya. Jadi nggak saya lepas, paling lepas kalau diajak ngomong doang, nanti baca lagi kayak gitu. Jadi saya tuh ngakuin betul bahwa ayat kursi ini memang benar-benar dahsyat. Dengan menggunakan ketawakalan, kepercayaan kita, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah kayak gitu, melalui ayat ini saya tuh benar-benar kayak, saya tuh meyakinin ya, istilahnya ya Allah jaga aku ya Allah, intinya aku ketakutan kayak gitu. Jadi saya berusaha sudah di situ kan, saya baca, dan bapak itu tahu nggak, jadi saya tuh kan kok selalu bawa ransel kayak gitu, dia tuh selalu minta ransel saya tuh ditaruh di bagian depan karena kan motornya matic kayak gitu, dan saya tuh nggak mau, karena maunya saya tuh ditaruh di tengah buat penghalang kayak gitu kan. Saya baca kayak gitu, dan untuk melancarkan modusnya nih bapak kayak gitu, dia tuh diajaklah aku ke rumah-rumah gede kayak macam di komplek-komplek kayak gitu-gitu, terus ke residen-residen kayak gitu, dibilang ini rumah hasil korupsinya dia, terus dia ngasih tahu ini rukonya dia kayak gitu. Terus bahkan saya tuh dimasukkan ke showroom mobil untuk ngeredit mobil gitu. Terus aksinya dia tuh bilang dia mau melancarkan aksi korupsinya dengan mengalirkan uang korupsinya itu dengan cara menikah siri. Terus dia mau mengalirkan uang korupsinya katanya kayak gitu biar bisa cair katanya gitu. Saya tuh tidak pernah tertarik sedikit pun dengan uang dan kemewahan yang dia tunjukin sama sekali kayak gitu kan. Yang saya pikirkan adalah saya ketakutan itu doang. Saya terus tanpa banyak komentar dan nggak banyak saya baca yang namanya ayat kursi itu, saya baca sampai pada akhirnya dia itu
datang dan berkata bahwasannya itu, pokoknya dia tuh selalu dengan berbagai macam caranya itu ngasih tahu bahwasannya itu dia dulu tuh seorang kaya raya, seorang apalah pejabat pemerintah lah apalah. Tidak ada sedikit pun masuk di otak saya. Yang saya pikir adalah saya takut dan takut kayak gitu. Dan selalu saya baca ayat kursi terus menerus, nggak berhenti kayak gitu. Dan alhasil kayak gitu, setelah nyampe rumahnya, saya tuh dikenalkan, dianggap sebagai anak istrinya. Tetapi ketika dia nganterin saya lamar pekerjaan atau sepulang kerja, dia tuh selalu berusaha menggoda saya kayak gitu, dengan cara ketika bermotor dia selalu minta tas saya tuh ditaruh di itu. Terus dia kadang pernah juga saya kehujanan, jadi kita berteduh di suatu tempat kayak gitu, kayak macam pabrik kayak gitu. Itu berusaha kayak mau menyentuh wajah saya, tapi saya tidak pernah memberikan dia kesempatan menyentuh secuil pun kayak gitu. Dari situ saya tuh nangis dalam hati sak kuat-kuatnya kayak gitu, dan saya tuh ketakutan. Dan saya selalu berusaha membanyakkan waktu dengan istrinya agar dia tidak mempunyai waktu untuk mendekati saya kayak gitu. Pada satu ketika saya bapak itu mungkin udah kesal karena berulang kali berkata kepada saya, istilahnya tuh ingin mengajak nikah siri saya untuk mengalirkan, karena juga dia emosi sama saya kayak gitu. Terus saya nggak pernah ngejawab sama sekali, hanya tertunduk diam saja kayak gitu. Tapi selalu saya tuh pasrahkan sama-sama Allah. Ternyata Allah punya caranya tersendiri, karena di satu sisi saya tuh takut. Pertama, saya di Jakarta itu istilahnya kayak macam menyerahkan diri sama bapak itu, karena teman saya ninggalin saya karena nggak mau ikut dia, dan saya kayak gimana gitu. Allah punya cara tersendiri. Ternyata Allah kasih tuh kayak macam suatu masalah dengan dia kayak gitu, hanya perkataan kayak bangsat kayak gitu gitulah kayak gitu. Dari situlah kata-kata itu yang membuat saya tuh sedih kayak gitu. Terus pokoknya nggak cuma kata itu sih, banyak kata-kata ibuan yang lainnya itu dilakukan, cuman karena kayak salah paham gitu. Dilakukannya itu dengan dua orang langsung, si istri sama suami ini kayak gitu kan, suami istri ini. Perlahan saya langsung tidak mau pulang lagi ke rumah itu, karena posisi saya itu kan kerja pakai ada mesnya gitu, biasanya pulang seminggu sekali, saya nggak pulang. Sampai akhirnya saya ketemu dengan suami saya, yaitu istilahnya jodoh dari Allah kayak gitu. Itu ceritanya juga sama kayak gitu. Jadi saya nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Terus tiba-tiba dia berkata bahwa pekerjaan saya ini istilahnya riba kayak gitu, kamu harus keluar kayak gitu kan. Pada suatu ketika juga Allah kasih jalannya dengan suatu permasalahan yang istilahnya di luar nalar kayak gitu. Ya udahlah kayak gitu. Jadi saya mengikutin arahannya si suami kayak gitu tuh, belum suami sih waktu itu. Jadi yang awalnya saya tidak pernah mau jalan sama ini suami saya, karena saya nggak punya siapa-siapa kayak gitu. Akhirnya saya mau nggak mau ya mau jalan dalam artian bukan jalan kayak macam jalan ngelamar pekerjaan kayak gitu. Intinya tuh pertama kali ke Jakarta tuh bukan suatu kenikmatan, penuh ngeblangsak kayak gitu. Tapi dari istilahnya saya tuh merasa terjaga, merasa istilahnya Allah jaga aku kayak gitu, menggunakan ayat kursi ini kayak gitu. Saya tuh selalu pakai ayat kursi, bahkan bukan cuma sekedar di urusan saya ngejaga dari pelecehan seksual, ngejaga dari godaan para laki-laki. Tidak hanya sekadar itu sih, saya gunakan dalam hal motor. Jadi ceritanya saya kerja
kerja nggak punya motor, terus aku pinjam uang perusahaan, terus beli motor. Terus motornya ini kan yang motor yang penting dreng jalan gitu, yang penting gitu doang kan, istilahnya surat-suratnya nggak lengkap. Terus pokoknya lah, intinya ketika ada polisi pasti ketakutan dong, yang namanya plat nomor juga nggak benar, nggak sesuai kayak gitu. Ya udah saya pakai kan, dan saya itu selalu baca yang namanya ayat kursi dari mulai berangkat nih sampai nyampe kerjaan, dari kerjaan sampai tempat kontrakan saya waktu itu. Nah dari situlah istilahnya ayat kursi ini memang hebat ya gitu. Yang lucunya lagi, saya pernah berpasan nih, lagi ada razia polisi, saya ini lewat tapi polisi tuh nggak ngeliatin saya kayak gitu, istilahnya tuh nggak nyegat saya, seperti orang nggak lihat saya kayak gitu. Lah orang berpasan sama yang 3 motor barengan saya, dia cegat lah, saya cuma lewat-lewat aja. Di situ tuh ya Allah, yang namanya kayak senam jantung, dak dik duk kayak gitu. Makanya untuk teman-teman kayak gitu, apalagi ya mungkin orang bilang mustahil sih seorang perempuan merantau sendiri di Jakarta gitu. Sebenarnya saya tuh jujur ya, kalau bisa dikatakan sih ya memang kayak macam orang ketakutan. Ya siapa sih yang nggak takut, pertama saya perempuan kayak gitu, kedua saya juga nggak punya siapa-siapa di sini kayak gitu. Dari situlah saya memberanikan diri dengan hanya bermodal Allah, bermodal tawakal, bermodalkan ayat kursi. Sumpah saya merasa tertolong dengan ayat kursi ini, karena saya tuh benar-benar takut. Saking takutnya saya meyakinin dengan saya membaca ayat suci Al-Quran, yaitu salah satunya dengan ayat kursi, saya akan terjaga kayak gitu. Dari situlah saya selalu mengamalkan yang namanya ayat kursi. Makanya untuk teman-teman, ketika mungkin kalian dalam ketakutan atau dalam hal apapun kayak gitu, bacalah ayat kursi kayak gitu. Enggak cuma sekali lah, istilahnya berulang kali. Ya mungkin kalau sholat mungkin formalnya 3 kali atau 1 kali. Kalau saya sih waktu itu karena saya benar-benar ketakutan, kepepet, saya baca itu nggak ngitung, mulai dari orang yang saya takutin, jadi saya baca sampai istilahnya ya nggak ada batasnya ya gitu. Jadi itu sharing saya yang saya rasakan, bahwasanya ayat kursi ini istilahnya mampu melindungi diri kita dari malah bahaya, salah satunya yaitu dengan pelecehan seksual, godaan laki-laki, bahkan dari kejaran polisi. Itu yang saya rasakan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang seiman dan semuslim, kalau kalian takut, bacalah ayat kursi kayak gitu. Ingat, baca ayat kursi dengan penuh tawakal dan penuh percaya diri dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengalaman dan sharing saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan share dan komen juga kayak gitu. Dan untuk teman-teman kayak gitu, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar misal ada notifikasi update terbaru dari video kami, jadi langsung kalian bisa menontonnya. Dan semoga sharing-sharing kecil-kecil seperti ini bermanfaat dan semoga bisa kalian dapat ilmunya kayak gitu. Terima kasih sudah setia menonton di channel Umi Akmal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.